bersuci. Hadis yang ketiga, wa Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a satamane banyu iku la najisuhu, orang menajiskan ing banyu apa syai'un sesuatu, illa kecuali ma walaba, illa ma kecuali barang walaba kang merubah apa ma ala ridhi ing atase ambune ma au ta'mihi atau rasane ma au launihi atau warnane ma. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa air itu suci mensucikan kecuali jika berubah salah satu sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, maka air itu sudah tidak mutlak lagi. Maksudnya seperti ini, air itu terbagi menjadi dua, ada air sedikit dan ada air yang banyak. Air sedikit itu artinya air yang kurang dari 2 bulan. Air yang banyak itu artinya air yang lebih dari 2 bulan. Nah, pertanyaannya 2 bulan itu seberapa? 2 bulan itu kalau menurut dalam kitab Fathul Qorib itu sebanyak 500 katirat. 500 katirat, kita bahasa di daerah kita kasih kan tidak ngerti ya, tidak paham ya. Nah, kalau gampangannya secara ukuran sentimeter, ketika kita membuat jedingan, kita membuat kolam, itu ukurannya sekitar 60 cm persegi. Yang diukur itu dalamnya, jangan luarnya. Tembok luarnya jangan diukur. Yang diukur itu dalamannya. Jadi yang menampung air yang bagian dalam itu yang diukur. Itu minimal 60 cm, 60 cm, 60 cm, 60 cm, dalamnya juga 60 cm. Nah, ketika ukurannya sudah 60 cm, air yang ada di situ sudah lebih dari 2 bulan. Ketika air 2 bulan atau lebih itu kesatuan air, kesatuan najis, misalnya kesatuan kotoran cicak, nah itu tidak menjadi najis kecuali ketika kemasukan kotoran cicak kok berubah warnanya langsung berubah jadi coklat, nah itu maka menjadi najis. Ketika air itu tidak berubah, tetap jernih, tetap tidak berbau, tetap tidak berwarna, maka tetap menjadi suci. Nah, ini biasanya rumah-rumah di perumahan, seperti yang saya tinggali itu jedingan yang bawaan perumahan kan kecil, tidak sampai 2 bulan. Nah, harus sering dilihat kalau ada kotoran cicak segera dikuras, diisi lagi. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan masalah air ini, karena air ini adalah yang sering kita gunakan sehari-hari. Karena kesuciannya, kesuciannya harus kita jaga. Kemudian air yang sedikit, nah ketika air itu sedikit kejatuhan najis, berubah tidak berubah tetap dihukumi najis, karena air itu kurang dari 2 bulan. Ya seperti tadi, kalau misalnya kurang dari 60 cm kejatuhan najis, maka air itu tetap dihukumi najis meskipun tidak berubah ketika sifatnya tadi. Misalnya ada air kolam, kemudian air itu banyak kejatuhan, ada ayam yang jebol di situ dan mati, kan bangkai. Nah, kalau berubah salah satu dari sifatnya maka menjadi najis. Air itu ada 4 macamnya. Air itu ada 4. Ada air suci mensucikan, ada air musyammas, yang ketiga suci tidak mensucikan, yang keempat adalah air najis. Air yang suci dan mensucikan ini adalah air mutlak. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, semua macam-macam air itu adalah air mutlak yang bisa digunakan untuk bersuci. Thahirun mutahhirun, suci mensucikan. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas itu air yang terpanaskan. Misalnya kita mempunyai air berada di wadah. Kalau zaman dulu kan wadahnya berasal dari seng atau tembaga gitu ya. Nah, itu ketika kita kena sinar matahari menjadi panas, nah itu makruh digunakan untuk berwudu. Khawatirnya terkena penyakit kulit karena air yang berada di wadah yang berasal dari tembaga dan besi itu kena panas, akhirnya kan khawatirnya zat-zat yang berada di wadahnya itu keluar ketika kita pakai untuk berwudu, takutnya kita terkena penyakit kulit. Itu air musyammas boleh dipakai berwudu, bersuci, tetapi hukumnya makruh. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan.
suci tapi tidak mensucikan adalah air mustakmal. Air mustakmal itu air yang bekas dipakai untuk berwudu. Kita wudu, airnya kan dirojok. Nah, itu ketika kita pakai wudu lagi tidak bisa. Jadi harus ambil air yang baru dari keran lagi. Ada lagi misalnya kita buat kopi, kita buat teh. Nah, air teh ini hukumnya suci, tapi tidak mensucikan. Hukumnya suci, bisa dipakai untuk minum, bisa kita minum. Tapi kalau kita pakai buat berwudu, tidak bisa air teh ini, ya kan? Nah, ini salah satu macamnya air suci tapi tidak mensucikan. Ada lagi permasalahan bagaimana misalnya air kelapa. Air kelapa kan berasal dari alam juga. Air kelapa kita kumpulkan di bak, kemudian kita pakai berwudu, bagaimana? Ya tidak boleh, karena tidak masuk dari 7 macam air ini, dan sifat-sifatnya juga tidak mutlak. Ada ketut-ketutnya, ada lengket-lengketnya. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi air mutlak itu yang ketika dimasukkan dimanapun tetap airnya namanya adalah air. Air putih ketika kita taruh di gelas namanya juga air putih, air bening. Kalau kita taruh di jeding juga namanya air jeding. Kalau kita taruh di ceret ya air ceret. Nah, tetapi kalau air sudah berubah, misalnya air teh ini taruh di sini air teh. Ketika taruh di ceret juga namanya air teh. Ini suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang keempat itu adalah air najis. Air najis ada lagi air mutanajis. Air najis itu yang asli airnya najis, seperti air kencing itu kan asli dari zatnya itu sudah najis. Tapi air yang mutanajis itu air yang terkena najis, seperti itu tadi, bak yang kurang dari 2 bulan kemudian terjatuhan najis, maka itu airnya mutanajis. Dia sama-sama tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu ada 4 macam air yang digunakan untuk bersuci. Ada yang bisa dipakai bersuci, ada yang tidak bisa. Yang bisa dipakai bersuci hanya 1 tadi. 2 air tahirun mutahhirun yang suci mensucikan, yang itu adalah air musammas, tetapi hukumnya makruh, tapi boleh. Nah, ini tadi catatannya, air itu bisa digunakan untuk berwudu jika tidak berubah salah satu dari 3 zatnya, warna, rasa, dan bau. Akhraja telah mengeluarkan dari hadis supaya Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa ta'afa dan telah mendoakan dari hadis supaya Abu Hatim. Walil Baihaqi dan saking sahabat Baihaqi, al-ma'u taibani kutahurun suci, illa kecuali inna wajara jika berubah oporikuhu ambune air, atau rasanya banyu, atau warnanya banyu. Binaja saat kelawan sebab najis, tak butuh kang teko najis ini yang dalam banyu. Ini redaksinya ada redaksi hadis yang lain, tetapi intinya adalah sama seperti itu tadi. Satu lagi, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, berkata sebuah Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab. Namanya adalah Abdullah. Abdullah bin Umar berarti Abdullah anaknya Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana nalikane ono apa al-ma'un banyu iku kullataini 2 kullah lam yahmil tidak membawa apa banyu al-khabasa yang najis." Wa fil lafdin, dan pada riwayat yang lain ada redaksi lafaz yang lain, lam yanjus tidak najis. Akhraja dalam mengeluarkan hadis soal al imam 4 wasoha dan dalam sahihkan dengan hadis bahwa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah wal Hakim Imam Hakim wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Nah, ini tadi yang saya jelaskan tadi, ayat 20 itu tidak bisa menjadi najis jika tidak berubah 3 sifatnya tadi. Nah, inilah macam-macamnya air dan penjelasan tentang air 2 bulan
ataupun air yang bisa dipakai untuk bersuci. Air, kalau kita berbicara tentang air, memang ini kan yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus hati-hati dalam menggunakan air, dan kita harus tahu sifatnya air itu, apakah air itu bisa digunakan untuk bersuci atau tidak. Karena ini menjadi awal dari ibadah kita. Ketika kita berwudu menggunakan air yang tidak suci dan mensucikan, maka ya tidak sah wudu kita. Nah, misalnya biasanya di masjid itu kan ada kolam ya, ada kolam untuk cuci kaki, ada kolam untuk cuci kaki di bawah itu yang berasal dari tampungan air keran yang dipakai untuk berwudu. Nah, itu hukumnya bagaimana? Ketika air mustahmal itu dikumpulkan menjadi banyak, maka bisa digunakan untuk bersuci. Maksudnya ketika kita cuci kaki di cucian kaki itu ya bisa suci. Nah, seperti itu. Itulah beberapa hukum tentang air. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani.